بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Bahkan menurut Imam Nawawi ya, tidak hanya salam yang dimaksud absus salam, tapi tidak menebar kebohongan, Bapak Ibu. Kalau bahasa anak muda sekarang, tidak menebar hoak. Tahu hoak? Hoek, hoax, ya. Jadi tidak menebar hoax. Tapi yang disebarkan itu adalah salam, ya. Kebenaran, kebaikan, bukan kebohongan. Niki cara yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Apa artinya ini? Memberi makan bagi yang membutuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takmir masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu sehat dan sempat. Karena banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Ada yang sempat tetapi tidak sehat. Kita alhamdulillah sehat dan sempat. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah Bapak Ibu bisa sholat jamaah subuh. Jadi sholat jamaah subuh ini disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Jadi pergantian shift. Jadi sangat mulia kita bisa melakukan sholat jamaah subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita kali ini yaitu meraih jalannya surga. Pengen masuk surga? Halo? Pengen masuk surga? Coba yang pengen masuk surga angkat tangan. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Kok ada yang nggak angkat tangan, Bapak Ibu? Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menuju jalannya surga. Amin ya robbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, jadi pagi ini penjenengan sudah kelihatan loh Bapak Ibu, calon-calon penghuni surga. Amin. Tahu cirinya? Ada yang tahu? Ciri-ciri calon penduduk surga, salah satu saja, ada yang tahu cirinya apa? Apa Bapak Ibu? Wajhun malihun, wajahnya berseri-seri, sumringah, jadi glowing. Jadi dalam bahasa ulama berseri-seri itu berbinar-binar, bercahaya. Jadi panjenengan pagi ini kelihatan bercahaya Bapak Ibu.
Kok kelihatan? Ada yang tahu kenapa kok kelihatan? Halo, panjenengan kelihatan berbinar-binar hari ini. Kenapa kok kelihatan? Ya karena panjenengan bukan makhluk gaib, jadi kelihatan Bapak Ibu ya. Kelihatan berbinar-binar bercahaya. Sudah tahu jalannya? Bagaimana cara menempuhnya? Belum. Dalam hadis Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ada 4 Bapak Ibu, diperhatikan ya, ada 4 jalan untuk meraih surganya Allah. Yang pertama apa tadi? Absus salam. Apa maksudnya absus salam itu? Menyebarkan salam. Jadi selalu menebar salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap nggih Bapak Ibu? Kalau lengkap dapat berapa kebaikan? Kalau lengkap dapat 30 kebaikan. Kalau hanya Assalamualaikum warahmatullahi dapat berapa kebaikan? 20 kebaikan. Kalau hanya Assalamualaikum dapat berapa kebaikan? 10 kebaikan kata Rasulullah. Luar biasa. Di mana-mana ketemu sahabat mengucapkan salam, menebar salam. Ketemu sedulur menebar salam, masuk rumah mengucap salam. Bahkan menurut Imam Nawawi ya, tidak hanya salam yang dimaksud absus salam, tapi tidak menebar kebohongan Bapak Ibu. Kalau bahasa anak muda sekarang, tidak menebar hoak. Tahu hoak? Hoak, hoak ya. Jadi tidak menebar hoak. Tapi yang disebarkan itu adalah salam ya. Kebenaran, kebaikan, bukan kebohongan. Niki cara yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Apa artinya ini? Memberi makan bagi yang membutuhkan. Siapa itu yang membutuhkan? Siapa Bapak Ibu yang membutuhkan makan itu? Siapa? Ya siapa saja yang butuh gitu. Siapa saja. Fakir miskin, anak yatim, orang yang sedang berbuka puasa. Kalau yang sedang berpuasa boleh nggak diberi makan? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Untuk buka nanti sore boleh Bapak Ibu ya. Yang sedang berpuasa, yang berbuka juga boleh. Kemudian pagi ini membutuhkan makan nggih Bapak Ibu? Halo, butuh nggih? Nah, termasuk pagi ini. Itu kalau ada loh Bapak Ibu nggih. Sudah dicepai makan ya. Ini ketika sedang lapar kita dikasih makan itu termasuk membutuhkan makan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, wasilul arham, membangun tali silaturahmi. Apalagi ini musuh atau mumpung masih suasana sawalan, lebaran, Idul Fitri okay? Silaturahmi itu dari kata silah dan ar-rahim. Silah itu artinya menyambung, ar-rahim itu kasih sayang yang masih ada hubungan dengan rahim. Apa rahim itu? Kandungan Bapak Ibu. Yang masih ada hubungan dengan kerabat, okay? Dulur pancer. Utamanya yang sedang atau mulai putus. Jadi menyambung tali silaturahmi dengan kerabat kita,
saudara dekat kita yang masih ada hubungan dengan darah, Bapak Ibu. Ini yang diutamakan, silaturahmi. Dalam arti sempit lah ya. Tapi dalam arti luas, silaturahmi itu bisa dengan tetangga kita, dengan keluarga-keluarga agak jauh dengan kita, dengan lingkungan kita. Ini silaturahmi dalam arti lebih luas. Niki Bapak Ibu, nggih. Kemudian berikutnya apa tadi? Ingat Bapak Ibu? Ayo, abdus salam, wa'at'imut ta'am, kemudian wasilul arham. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasun niyam. Bangun ketika malam, nggih, melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan sholat lail. Di situ kita menghidupkan malam, nggih. Menghidupkan malam, sholat tahajud, berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, atau mungkin siapapun yang kita doakan. Nah, ini termasuk, ini amalan surga Bapak Ibu. Dan ketika kita bisa melakukan 4 hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa yang akan kita peroleh? Halo? Halo? Tadkhulul jannata bisalam. Maka kita akan masuk surga dengan selamat. Luar biasa, nggih? Luar biasa. Makanya ini masih terkait dengan Ramadan nggih Bapak Ibu ya. Terkait dengan Ramadan, Rasulullah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan berharap iman, nggih, dan berharap pahala dari Allah atau ikhlas karena Allah, ada yang mengartikan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Utamanya dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Dosa besar harus bertaubat. Jadi dosa-dosa kecil itu dengan berpuasa diampuni Bapak Ibu. Okay. Kalau dosa besar harus bertaubat. Okay. Syirik, zina, membunuh, ini termasuk dosa besar. Okay. Harus taubatan nasuha. Okay. Kemudian dosa sesama manusia ini harus diselesaikan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu jangan sampai punya dosa di antara kita. Sekecil apapun, kalau dosa itu tidak selesai di dunia, ini urusannya nanti panjang di yaumul qiyamah. Lah dengan Allah itu insya Allah sudah diampuni, dan kalau dosa besar ya bertaubat dan tidak mengulangi. Makanya jangan sampai kita meninggal itu membawa dosa dengan saudara-saudara kita, karena urusannya nanti panjang di yaumul qiyamah Bapak Ibu. Urusannya panjang, nggih. Dan ini mumpung masih bulan Syawal, Idul Fitri, kita saling memaafkan di antara kita. Hanya tinggal ada 2 pilihan, memaafkan atau dimaafkan, gitu. Yang bagus mana Bapak Ibu? Yang memaafkan atau yang dimaafkan? Yang meminta maaf atau yang memaafkan? Yang utama itu yang luar biasa, yang meminta maaf itu yang luar biasa. Okay. Tapi apa ada yang tidak memaafkan? Ada enggak? Ada enggak? Ada loh Bapak Ibu, orang yang tidak memaafkan. Okay. Berarti dia sudah dimintai maaf, tidak memaafkan. Apalagi dia berkata maaf, tidak ada maaf bagimu. Enten Bapak Ibu, ada yang tidak memaafkan, itu ada ya. Itu jangan dikira hebat loh Bapak Ibu ya.
Orang yang tidak memaafkan orang lain, apalagi sudah meminta maaf, saudaranya kok nggak memaafkan, itu namanya kesombongan. Dan orang yang sombong, dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya tertanam kesombongan. Jadi jangan sombong, ya. Tapi juga nggak boleh memutus silaturahmi, juga nggak boleh. Panjenengan juga tidak akan masuk surga, ya. La yadkhulul jannata khati'un wa khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus apa? Tali silaturahmi. Makanya ini mumpung kita masih sehat, masih sempat, okay, ya kita selesaikan urusan kita dengan manusia di dunia. Ngalah-ngalah dikit, okay, gak apa-apa. Kan kadang-kadang manusia itu egois, ya. Egois, okay? Kalau salah nggak mau minta maaf. Ini umumnya. Tetapi kalau kita longgar, minta maaf, yang diminta juga memaafkan, itulah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah, dan itulah nanti akan digolongkan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, Ramadan telah selesai. Masih semangat? Halo? Masih semangat? Sholat jamaahnya 5 waktu masih semangat? Masih semangat. Kemudian sholat rawatibnya masih semangat? Masih semangat. Berapa rakaat Bapak Ibu sehari semalam rawatibnya? Berapa rakaat yang dianjurkan, dan ini merupakan amalan surga? 12 rakaat Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, ya. Kemudian sholat duha, okay. Duhanya berapa rakaat? Halo? Jamaah masjid tingkat nasional ini berapa rakaat sholat duhanya? Minimal 2, syukur sampai 12 rakaat Bapak Ibu, yes, sampai 12 rakaat. Banallahu lahu mislahu fil jannah. Jadi Allah akan membangunkan surga. Ini Bapak Ibu ya. Jadi mumpung kita masih semangat Ramadan, maaf ya, jangan semangat ibadahnya hanya ketika Ramadan loh Bapak Ibu. Orang yang semangat ibadahnya hanya ketika Ramadan, itu disebut Ramadhaniyun Bapak Ibu. Ramadhaniyun. Jadi pas Ramadan, semangatnya Masya Allah. Puasanya semangat, tarawihnya, tahajudnya, ngajinya, sedekahnya. Tapi setelah selesai Ramadan, selesai, itu namanya Ramadhaniyun. Nah, orang yang hebat itu orang yang Robbaniyun. Apa Robbaniyun? Apa Robbaniyun? Orang yang semangat ibadahnya, okay, sampai dia itu meninggal dunia itu seperti di bulan Ramadan. Fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentum? Argentina. Pun cukup ya Bapak Ibu ya. Pas nggih? Pas. Demikian, semoga kita diberi rahmat oleh Allah, diberi keberkahan. Apalagi Bapak Ibu panjenengan setelah sholat begini ini tidak segera meninggalkan tempat kemudian berdoa secukupnya. Ini panjenengan didoakan oleh malaikat. Ada yang tahu doanya? Doanya malaikat pada orang yang duduk di masjid seperti ini, berdoa sampai meninggalkan masjid. Makanya kalau sholat jangan mat kolamcing. Apa mat kolamcing? Komat teko, salam, pelencing. Didoakan malaikat, doanya Allahumma gfir lahu
Allahummarhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini dan rahmatilah dia. Inilah doa malaikat. Karena yang doakan malaikat pasti terkabul, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian, ada salahnya mohon dimaafkan. Bagi yang NO, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NO, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.